Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Meranti, Purworejo. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan simulasi supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Fitri. Ya, Retno. Apa kabar Bu Fitri? Alhamdulillah baik, Retno. Oke, pada siang kali ini kita sudah menyepakati tentang jadwal supervisi akademik yang akan kita lakukan ya Bu Fitri. Sudah, Retno. Oke, baik Bu Fitri. Nanti saya akan melakukan observasi terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama coach Ibu ya. Iya. Nah, dalam kegiatan itu nanti saya akan mencatat juga aktivitas dari Bu Fitri sebagai coach yang akan Bu Fitri lakukan terhadap coach Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Fitri ya, untuk sekedar sharing dulu ya Bu Fitri. Nah, Bu Fitri ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Oh, ya, Retno. Sebenarnya kan kompetensi ada 3 ya, Retno. Oke. Tentang berani dan teguh, mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana sih yang ingin Bu Fitri saya mengamatinya lebih intens? Kalau ya untuk intensnya mungkin saya hanya mengangkat 2, Bu, Oke. yaitu tentang memberikan pertanyaan berbobot dan Oke. mendengarkan secara aktif. Oke, jadi 2 tadi ya, Iya. mengajukan pertanyaan dan mendengarkan aktif. Nah, Bu Fitri, bagaimana penilaian terhadap apa yang akan kita kembangkan? Kalau penilaiannya mungkin saya akan mencoba menggali potensi yang ada pada Guci, bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya tanpa bimbingan saya, dan saya cuma hanya menggali bagaimana dia berpendapat dan menyelesaikan masalahnya tersebut. Oke, jadi intinya lebih kepada potensi coachingnya ya Bu Iya. Fitri. Bu Fitri hanya bertugas untuk menuntun atau membimbing ya. Iya, Bu. Baik Bu Fitri. Lalu terakhir nih, apa harapan Bu Fitri terhadap proses yang akan Bu Fitri lakukan ini, proses coaching dengan coach Ibu ini? Kalau prosesnya mungkin dari saya sendiri dulu ya Bu, Oke. bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif bagaimana Guci itu juga menyampaikan, serta menggali lagi potensi yang ada di diri Guci sehingga Guci itu bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri tanpa biasa. Oke, bagus Bu Fitri. Nah, kira-kira persiapannya sudah disiapkan semua Bu Fitri? Sudah Ibu. Oke, kalau gitu mari kita ke kelas untuk melaksanakan kegiatan coaching ini. Mari Bu Fitri, Iya, Retno. silakan. Selamat siang Bu Rahmi. Selamat siang Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana dengan Bu Fitri? Alhamdulillah saya pun sehat Bu Rahmi. Siang ini kita duduk santai di sini dalam rangka untuk mencoba menyelesaikan sebuah permasalahan. Kiranya ada permasalahan apa yang Bu Rahmi? Baik, terima kasih waktunya Bu Fitri. Di sini saya akan mengungkapkan permasalahan di dalam pembelajaran kelas 6. Jadi saya baru mengajar di kelas atas itu pengalaman saya rasa belum banyak ya Bu ya. Kemudian karakter peserta didik yang ada pada kelas saya juga berbeda-beda. Untuk yang tahun lalu karakter anaknya tidak terlalu berbeda, yang mereka mudah untuk dipahami, untuk kita kultum gitu. Nah, untuk tahun ini saya merasakan karakter yang
berbeda gitu dengan tahun yang sebelumnya. Nah, jadi di sini saya merasa ada kendala dalam menuntun mereka dalam mengajar di kelas gitu. Mungkin saya harus melakukan apa gitu, saya masih bingung karena ketika saya memberikan tugas itu kadang tidak banyak yang mengerjakan seperti itu Bu Fitri. Ya, Bu Rahmi tadi pengalamannya kan tadi Bu Rahmi baru ya di kelas Ya. 6. Sebelumnya ini boleh diceritakan mungkin Bu Rahmi berada di kelas berapa ya atau ngaku di kelas berapa? Nah, itu seperti sebelum di kelas atas saya itu mengajar di kelas bawah, di kelas 3 yang terakhir. Sebelumnya juga pernah di kelas 2. Ini sebenarnya saya pengalaman yang sangat berharga ya, ketika saya di kelas pun mungkin saya harus siap dengan permasalahan yang ada di kelas. Hanya mungkin saya perlu meningkatkan kompetensi saya untuk mengajar di kelas yang berbeda seperti itu. Iya Bu, tadi sudah dijelaskan tadi dari pengalaman sebenarnya tadi dari kelas bawah yang Bu harus ke kelas atas otomatis jelas karakternya berbeda. Nah tadi juga berhubungan dengan karakter. Tadi kan Bu Rahmi sudah menceritakan pengalaman tahun ini dan tahun ini. Itu tadi kan sudah Bu Rahmi sudah menjelaskan itu berbeda karakternya. Boleh diceritakan perbedaannya itu seperti apa kelas 6 sekarang dan juga yang Baik, Fitri. Kalau kelas 6 yang tahun sebelumnya, saya merasa anak-anaknya itu mudah untuk diarahkan seperti itu. Mereka masih mempunyai rasa segan dengan guru. Nah, untuk yang tahun ini saya merasa karena anak itu merasa dekat saja dengan guru, jadi seperti kurang kurang ada batasannya atau bagaimana ya Bu. Jadi mereka itu seperti istilahnya menyepelekan seperti itu Bu. Jadi saya sudah memberi tugas, memberikan materi seperti itu. Saya rasa materi yang saya berikan juga sudah cukup memadai untuk mereka lebih menguasai pelajaran seperti itu. Hanya dari tugas yang mereka lakukan itu saya kadang merasa kecewa karena tidak 100% mengumpulkan tugas seperti itu. ya jadi berarti berdasarkan tadi cerita Bu Rahmi kalau yang dulu rajin mengerjakan tugas ya Ibu, kalau sekarang itu kurang dalam mengerjakan tugas. Pernahkah Ibu bertanya mengapa anak-anak tersebut tidak mengerjakan tugas? Pernah Bu Fitri saya menanyakan, mereka menjawab bervariasi seperti itu. Ada yang bilang lupa, ada yang bilang tidak sempat, ada yang tidak bisa seperti itu Bu. Tapi juga ada yang mengerjakan tapi tidak maksimal menurut saya. Ketika mereka memberikan alasan seperti itu, memastikan apakah Ibu percaya dengan alasan seperti itu? Nah, sebenarnya saya sendiri kurang percaya ya. Hanya saya kan menggali anak dulu. Mereka itu memang dari segi potensinya itu memang mereka ada niat, terus bisa memenuhi tugas itu atau tidak. Gitu. Saya pernah melakukan 1 kali 2 kali ya, mengerjakannya itu seperti kurang maksimal menurut saya begitu. Jadi mungkin kendalanya tadi kan berarti kurang maksimal. Ya, Kira-kira dari Bu Rahmi itu kendalanya di sebelah mananya yang kurang maksimal? yang kurang maksimal misalnya ketika saya hanya memberikan tugas di pelajaran matematika misalnya seperti itu ya, hanya 5 soal saja Bu, tidak banyak. Tapi mereka bilang saya sudah tidak bisa Bu, itu saya kerjakan sebisa saya seperti itu. Mungkin Iya, dari pemahaman materinya mungkin ya Bu ya, mereka mungkin kurang paham dalam materi.
Terus langkah-langkah yang Bu Rahmi ambil ketika mengetahui ada anak yang tidak mengerjakan tugas, itu bagaimana konsekuensinya, terus bagaimana langkah-langkah yang akan Bu Rahmi lakukan agar mereka itu mau lagi untuk mengerjakan tugas. Baik, saya pernah mencoba memberikan apresiasi yang lebih untuk anak-anak yang sudah berusaha mengerjakan tugas dengan baik. Namun untuk yang belum bisa mengerjakan atau kurang maksimal itu saya melalui pendekatan personal. Saya tanyakan kesulitannya apa, kendalanya bagaimana kok bisa tidak mengerjakan, kok mengerjakannya hanya separuh, tidak selesai. Dan mereka banyak alasannya ya Bu, karena mereka dengan berbagai karakter itu bilangnya saya sudah mencoba Bu mengerjakan, tapi memang tidak ada yang memberitahu saya, mengajari saya di rumah seperti itu. Jadi seperti mereka sudah mentok dengan pikirannya seperti itu. Ya. Terus saya juga selain menanyakan kendala dan pendekatan personal, juga saya mencoba memberikan latihan per orang yang kurang bisa itu Bu. Namun saya rasa untuk perkembangannya belum maksimal sekali kok. Masih beberapa yang benar-benar mau berubah seperti itu. Oh iya, kan berarti Bu Rahmi sudah melakukan pendekatan personal, dan juga ada bimbingan. Gitu. Mungkinkah Bu Rahmi untuk melihat lebih jauh, kenapa sih dengan pendekatan personal itu kurang efektif? Nah, saya rasa karena di rumah untuk mengulang kembali pelajaran yang di sekolah itu masih membantu. Jadi ketika saya memberikan pemahaman ke anak di sekolah, anak sepertinya paham ya saat di sekolah. Tapi untuk mengulang kembali pelajaran itu di rumah, kemudian mengerjakan kembali, dia itu entah lupa, entah tidak mengerjakan, itu jadinya kan tidak terselesaikan itu. Karena memang namanya hitung-hitungan itu kan harus dengan latihan yang terus ya Bu, seperti itu. Dan saya rasa memang materi untuk di kelas atas memang agak rumit ya, kalau misalnya tidak sering latihan ya kendalanya seperti ini, mereka rasa kesulitan. Mungkin secara dasarnya mereka bisa menyelesaikan, untuk penyelesaian yang lebih lanjut dengan soal yang lebih kompleks mereka sudah bingung seperti itu. Ya, untuk kendala akhir-akhir ini adalah anak itu tidak bisa menyelesaikan soal cerita seperti itu. Jadi kalau soal yang langsung soal kemudian mereka bisa mengerjakan, tapi kalau kita buat cerita dulu kadang mereka kurang untuk bisa menyelesaikan. Iya, Ibu. Tadi berdasarkan cerita kan berarti anak memang punya kendala itu ya. Tadi kan kalau misalkan ada soal cerita otomatis kan mereka kesulitan. Nah di sini apakah Bu Rahmi sudah menerapkan strategi pembelajaran yang seperti apa yang bisa membuat mereka itu lebih lagi untuk istilahnya menyukai lagi dalam pembelajaran itu, ataukah ada teknik khusus dari Bu Rahmi agar nantinya itu pembelajaran ini bisa berjalan lebih lagi, lebih menarik lagi untuk siswa ini? Baik, jadi setiap ini saya sudah membudayakan literasi itu supaya anak-anak itu bisa menganalisis sebuah cerita dan memperdalam literasi seperti itu. Jadi sebelum pembelajaran kadang saya menyuruh anak gantian itu untuk berliterasi, entah itu menceritakan pengalamannya sendiri atau membaca buku yang sudah mereka persiapkan, kemudian menganalisis dari cerita yang mereka baca seperti itu. Harapan saya ketika mereka itu menyukai membaca, meliterasi, kemudian ketika menemukan soal cerita itu mereka akan mudah untuk melogika soal itu, untuk menyelesaikannya dengan secara logikanya seperti itu harapan saya. Jadi memang apa karena minat baca dan literasi dan literasi anak itu karena anak itu
kurang menganalisis soalnya di literasi itu, makanya saya melakukan itu. Juga saya lakukan kelas pagi, jadi saya latih anak juga menulis seperti Ya, tadi kan dari itu strategi belajar itu sebelum setelah belajar itu juga ada itu. Tadi sudah bagus, sudah ada literasi, sudah ada kuis, dan kelas tadi itu sudah bagus yaitu. Tapi kan tadi itu hanya sebelum proses pembelajaran. Nah, ini ketika proses pembelajarannya sendiri, misalnya kayak tadi proses matematika, itu selama pembelajaran itu apakah diberikan suatu kah atau strategi yang bagaimana, karena pas pembelajaran itu mereka tuh juga suka terhadap pembelajaran tersebut. Saya juga sudah menerapkan strategi saat mengajar, jadi saya tidak monoton ceramah atau menjelaskan saja di papan tulis. Ya, saya ajak kadang anak-anak dengan ice breaking, dengan permainan, atau dengan menampilkan tayangan atau video yang itu tuh akan mengasah analisis mereka. Dari tayangan itu mereka bisa menganalisis tidak permasalahan dari video yang saya berikan, seperti itu Bu. Berarti tadi kan sudah ada strategi baru ya Bu, sudah misalkan diberikan tayangan, itu kan apakah ada perubahan yang tadinya hanya biasa saja terhadap perubahan itu, apakah sudah memberikan perubahan dalam motivasi anak untuk belajar serta tingkat pemahaman mereka? Saya rasa dengan tayangan itu mereka lebih menyukai Bu daripada hanya mendengar penjelasan dari saya saja. Tapi saya juga mencoba mengaktifkan mereka dengan memberikan pertanyaan yang saya inginkan itu anak menjawab tanpa saya tunjuk namanya, seperti itu Bu. Jadi saya beri kesempatan anak, keberanian anak untuk menyelesaikan ke depan, seperti itu. Jadi saya melatih keberanian juga, kemudian tanggung jawabnya dalam masalah itu dia bisa menyelesaikan tidak, seperti itu Bu. Luar biasa Bu Rahmi. Nah, dari situ bagaimana respon anak? Respon anak sebenarnya kadang-kadang anak ada sih yang pernah saya tanyakan refleksi pembelajaran ya Bu. Waktu itu saya tanyakan hambatan apa dalam belajar yang kalian rasakan. Tapi kebanyakan mereka jawab matematika, seperti itu Bu. Jadi kadang saya berpikir apa saya kurang ya dalam memberikan penjelasan kepada anak, kurang menarik atau kurang memberikan pemahaman seperti itu. Tapi setelah saya melihat perkembangan dari hari ke hari, mereka memang ada perubahan Bu. Ada yang berubah, istilahnya berusaha lah Bu, dari yang tadinya tidak mengerjakan sama sekali, meskipun hanya 5 soal mereka bisa mengerjakan 4. Itu saya rasa sudah memberikan apresiasi yang lebih untuk saya daripada tidak sama sekali, seperti itu. Ya, berarti sudah ada mulai peringatan ya untuk anak-anak yang malas dalam mengerjakan soalnya tadi. Terus tadi kan kendalanya masih kalau misalkan PR di rumah seperti itu, otomatis kan mengerjakannya di rumah. Pernahkah juga apakah Bu Rahmi juga perlu kolaborasi dengan pihak dari rumah untuk menanya bagaimana tentang progres mereka selama di rumah? Untuk kolaborasi dengan orang tua itu sudah saya lakukan Bu. Saya membuat matrik itu, tabel-tabel seperti itu ya, untuk anak itu tugasnya hari ini membagikan konsep ini, materi ini, terus anak menyelesaikan ini. Saya buat matrik tugas seperti itu dan saya sampaikan ke orang tua supaya orang tua istilahnya membimbing, mengawasi belajarnya anak. Terus ada yang orang tua yang memang merespon dengan baik Bu, menanyakan bagaimana perkembangan anak saya seperti itu. Tapi ada beberapa juga orang tua yang istilahnya belum ada respon sama sekali. Mungkin saya berpikir positif, atau orang tua itu tidak paham atau memang tidak tahu menau di
di masalah di sekolah itu atau bagaimana, karena kadang-kadang HP itu kan atas nama anak sendiri bukan orang tua, seperti itu Bu. Kalau dari berdasarkan itu berarti kan kadang orang tua ada yang sudah aktif, ada Iya. yang belum. Nah, bagaimana langkah Bu Rahmi agar orang tua itu juga ikut terlibat dalam proses pembelajaran? Agar orang tua bisa ikut terlibat itu, saya kan ada perkumpulan ya Bu, itu ada perkumpulan yang saya undang, perkumpulannya saya sampaikan ke dalam anak. Juga saat saya bertemu dengan orang tua, saat orang tua misalnya membayar buku ke sekolah atau apa, juga saya sampaikan perkembangan belajarnya anak di sekolah. Dan saya komunikasikan bagaimana kalau anak di rumah seperti ini. Jadi tadi yang sudah masalah anak tentang mereka kendala dalam belajar tadi sudah Bu Rahmi sudah menceritakan strateginya, terus ada kolaborasi juga dengan orang tua yaitu, nah itu sudah bagus. Apakah juga ada kolaborasi lain selain orang tua? Kolaborasi lain, saya mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun pimpinan saya. Itu kalau rekan sejawat saya minta saran, pendapat, kadang-kadang misalnya rekan sejawat ada waktu, saya kesulitan dalam hal materi apa, itu saya juga berkomunikasi seperti itu. Juga dengan pimpinan saya berkomunikasi, berkonsultasi. Kalau saya menyampaikan seperti ini bagaimana ya Bu? Jadi memang saya tidak sendiri Bu di sini. Saya merasa karena ini hal baru ya, di kelas baru, jadi saya memang butuh kolaborasi Bu, ya tidak hanya saya sendiri yang merasakan masalah. Tadi luar biasa sekali yang Bu Rahmi perbincangan hari ini. Nah, menurut Bu Rahmi, bagaimana pengalaman terhadap perbincangan kita sore hari ini? Saya merasa lega Bu, merasa senang. Saya bisa berbagi, mengutarakan masalah yang saya hadapi. Barangkali dengan saya berbagi itu, saya punya saran masukan dari Ibu untuk kedepannya saya belajar lebih berbagi seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Lain waktu jika ada Bu Rahmi, ada kendala, ada masalah, silahkan hubungi saya saja. Jika misalkan ingin saya untuk mengamati dalam proses pembelajaran, saya bersedia kapanpun Bu Rahmi butuhkan. Silahkan hubungi saya saja Ibu. Mungkin perbincangan kali ini cukup sekian, dan tadi Bu Rahmi sudah memaparkan masalahnya, dan tadi penyelesaiannya juga sudah sedikit tercerahkan ya Ibu, sudah ada solusinya. Terima kasih. Sekian, terima kasih ya Ibu. Ya. Terima kasih sekali Bu Fitri atas waktu dan bantuannya. Nah, Bu Fitri, bagaimana tadi sudah melaksanakan proses coaching? Bagaimana Bu Fitri? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oh iya, syukurlah. Nah, lalu bagaimana ya Bu Fitri menilai dari kemampuan Bu Fitri mengcoaching Ibu tadi, dari mengcoaching si coachingnya Ibu itu? Menurut saya tadi sudah bagus, sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar yang aktif. Oke. Apa sih yang membuat, alasan apa Ibu menilai demikian? Ya, betul. Saya mampu memberikan pertanyaan berbobot dengan menggali potensi atau tadi menggali masalah yang ada pada diri Kuci, serta menjadi pendengar aktif sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Kuci dapat saya pelajari, saya tanyakan lagi bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah. Oke, bagus sekali Bu Fitri. Nah, tadi kan saya juga ikut mengamati ya Bu Fitri. Boleh saya menyampaikan pengamatan yang tadi saya lakukan di kelas? Boleh, silakan. Oke. Tadi menurut saya Bu Fitri sudah melakukan proses coaching itu dengan sangat baik. Bu Fitri bisa membimbing coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diberikan. Kemudian Bu Fitri juga mampu menggali dan mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan coachingnya,
kemudian juga coach juga mampu mendapatkan solusi dari beliaunya sendiri. Namun ada beberapa hal yang menurut saya masih harus dikembangkan ya Bu Fitri. Mungkin dalam mengidentifikasi permasalahan itu sudah bagus, namun masih perlu digali lagi ya Bu Fitri. Artinya mungkin bisa lebih spesifik lagi kemudian di rancangan yang akan coach bawa itu. Begitu ya Bu Fitri. Ya, Lalu rencana tindak lanjut apa yang Bu Fitri telah siapkan? jadi berdasarkan dari hasil pengamatan itu ya, saya akan mencoba lagi untuk kedepannya ketika melaksanakan coaching itu lebih menggali lagi atau mengidentifikasi kembali dari permasalahan yang ada pada kunci, sehingga saya mampu mengirim buah kunci untuk memberikan menyelesaikan permasalahannya itu dengan baik. Baik Bu Fitri, lalu nih dari kita tadi diskusi di awal sampai dengan diskusi di akhir ini, apa sih yang Bu Fitri dapatkan dari proses ini? Dari proses ini saya belajar untuk bagaimana menjadi coach yang baik, yang pelaksanaan coach yang baik itu memang harus ada kesadaran penuh ketika kita berkomunikasi. Terus pertanyaan itu memang perlu menyentuh bobot untuk menggali lagi potensi yang ada pada coaches, serta menjadi pendengar yang aktif itu memang sangat diperlukan agar percakapan itu bisa terjadi bahas. Nanti Bu Fitri apabila Bu Fitri membutuhkan sharing lebih lanjut atau Bu Fitri ingin sekedar berbagi, silakan nanti Bu Fitri bisa menghubungi saya dan kita akan membuat jadwal lagi ya. Kita akan sekedar sharing gitu ya Bu Fitri terhadap apa yang sudah Ibu pelajari dan apa yang sudah Ibu lakukan dalam praktek coaching. Nah, Bu Fitri, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan untuk proses coaching ini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Ya, terima kasih sekali atas masukannya Bu Retno, dan semoga kedepannya saya bisa terus berkembang menjadi lebih baik. Iya, terima kasih.